Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justika dari kelas akuntansi reguler. Neraca komparatif pada PT Aisyah Corporation tanggal 31 bulan 12 2006 dan 2005. Pada kas di tahun 2006 464.100 dan pada tahun 2005 395.800. Pada kas mengalami penaikan sebanyak 68.300. Piutang usaha atau bersih pada tahun 2006 163.200 dan di tahun 2005 145.700 mengalami penaikan sebanyak 17.500. Pada persediaan pada tahun 2006 395.000 dan di tahun 2005 367.900 mengalami penaikan sebanyak 27.100. Pada investasi di 2006 tidak ada dan pada tahun di 2005 120.000 dan mengalami penurunan sebanyak 120.000. Pada tanah di tahun 2006 160.000 dan di 2005 tidak ada, maka mengalami penaikan sebanyak 160.000. Di 2006 peralatan 695.800 dan di tahun 2005 575.500 mengalami penaikan sebanyak 120.000. Pada akumulasi penyusutan peralatan di tahun 2006 194.000 dan di tahun 2005 168.000 mengalami penurunan sebanyak 26.000. Akumulasi secara keseluruhan di 2006 1.683.800 dan di tahun 2005 sebanyak 1.436.900 dan mengalami penaikan di tahun 2006 dan 2005 itu sebanyak 246.900. Hutang usaha pada tahun 2006 228.700 dan di tahun 2005 210.500 mengalami penaikan sebanyak 18.200. Pada hutang biaya di tahun 2006 16.500 dan 2005 21.400 mengalami penurunan sebanyak 4.900. Pada hutang dividen pada tahun 2006 14.000 dan di tahun 2005 10.000, maka mengalami penaikan 4.000. Pada modal saham biasa di tahun 2006 75.000 dan di tahun 2005 60.000, maka mengalami penaikan sebanyak 15.000. Dan pada agio saham biasa pada tahun 2006 265.000 dan pada tahun 2005 175.000, maka mengalami penaikan sebanyak 90.000. Laba ditahan 1.084.600 di 2006 dan di 2005 960.000, maka mengalami penaikan sebanyak 124.600. Total secara keseluruhan pada kewajiban dan ekuitas pada tahun 2006 1.683.800 dan di tahun 2005 1.436.900, maka total keseluruhan pada naik turunnya yaitu 246.900, maka dinyatakan balance antara aktiva dan kewajiban dan ekuitas. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 bulan 12 2006 adalah penjualan
1.580.500, HPP 957.300. Maka laba kotor yaitu penjualan dikurang HPP maka hasilnya 623.200. Beban operasi, beban penyusutan sebanyak 26.000 dan beban operasi lainnya sebanyak 329.400. Maka total beban operasi yaitu beban penyusutan ditambah beban operasi lainnya yaitu 355.400. Laba operasi yaitu laba kotor dikurangi dengan total beban operasi, maka menghasilkan 267.800. Pendapatan lain-lain dadah. Keuntungan atas penjualan investasi sebanyak 12.000. Maka laba sebelum pajak penghasilan yaitu 267.800 ditambah pada keuntungan atas penjualan investasi, maka yang dihasilkan 279.800. Terus pajak penghasilan yaitu 99.200, maka untuk mendapatkan laba bersih yaitu laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan yaitu menghasilkan 180.600 dan mengalami penaikan sebanyak 124.600. Yang diminta yaitu susunlah laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Yaitu metode tidak langsung pada PT Aisyah Corporation pada tanggal 31 bulan 12 2006. Laba bersih 180.600 didapatkan pada yang telah dicatat yaitu ditambah beban penyusutan sebanyak 26.000. Kenaikan utang usaha yaitu 18.200 dikurangi kenaikan piutang usaha yaitu 17.500, kenaikan persediaan 27.100, penurunan hutang beban usaha 4.900, keuntungan penjualan investasi 12.000. Maka jumlah arus kas untuk aktivitas operasi yaitu laba bersih dikurangi dengan jumlah dari total keseluruhan, maka hasilnya yang didapatkan yaitu 180.600 dikurangi 17.300 maka 163.300. Arus kas dari aktivitas investasi. Kas dari penjualan aktiva tetap dikurangi kas dibayar untuk pembelian aktiva tetap yaitu 280.000. Maka jumlah arus kas untuk aktivitas investasi yaitu 280.000. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kas diterima dari penjualan saham, kas diterima dari hutang jangka panjang tidak ada, kas diterima dari penjualan saham 105.000, kas diterima dari penjualan investasi 132.000. Maka dikurangi kas dibayar untuk dividen 52.000, kas dibayar untuk bunga tidak ada, kas dibayar untuk pelunasan hutang jangka panjang juga tidak ada. Maka jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu 185.000.
kenaikan penurunan atau kas sebanyak 68.300, kas pada awal periode 390.500, maka kas pada akhir periode yaitu di penjumlahan pada kenaikan penurunan atau penurunan pada kas ditambah dengan kas pada awal periode, maka menghasilkan 464.100.